Kisah Sang Penakluk. Jika Anda menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 69-70. Bro, aku akan membantumu memenangkannya kembali. King Yuan, di ujung jalan antik di kuil Dongyue, adalah halaman klasik yang elegan. Saat itu pukul 8 pagi dan hanya ada sedikit tamu di kamar King Yuan. Bahkan jika ada beberapa dari mereka, mereka akan menjadi penonton, dan sangat sedikit dari mereka yang benar-benar datang untuk berbelanja. Saat dia melangkah ke King Yuan, aroma teh menyerbu hidungnya. Saudara Ye, ini King Yuan. Di dalam kuil Dongyue, ini adalah toko batu giok terbesar. Saya dapat menjamin bahwa semua yang ada di sini adalah barang asli yang bagus. Michael Liu membawa Kevin Ye dan Howard Zhang dan terus memperkenalkan mereka seolah-olah mereka adalah rumah Howard Zhang sendiri. Kevin Ye hanya melirik King Yuan dengan acuh tak acuh. Memang benar bahwa energi spiritual di sini jauh lebih padat daripada di luar, tetapi semua yang dibeli dan dijual King Yuan adalah beberapa produk jadi dan liontin batu giok. Meskipun semuanya membawa ki spiritual, jumlah ki spiritual dalam liontin dan patung batu giok ini sangat sedikit, menyebabkan Kevin Ye kecewa. Michael Liu melanjutkan dengan wajah penuh kegembiraan, Saudara Ye, apakah Anda ingin melihat liontin giok, cincin ibu jari, atau bahkan liontin giok? Saat Michael Liu berbicara, dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam ruangan, dan berkata, Lao Yang, di mana Anda meninggal? Mengapa Anda tidak keluar untuk menerima tamu Anda? Michael Liu benar-benar orang yang menepati janjinya, tetapi dua kata ini membuatnya merasa sangat canggung. Sambil memegang ujung hidungnya, Kevin Ye berpikir dalam hati, menerima lebih banyak tamu. Kata-kata ini terdengar aneh. Benar saja, setelah Michael Liu meneriakkan ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari ruangan. Dia berusia sekitar 40 tahun dan memiliki ekspresi yang jujur dan jujur. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak seperti penjaga toko dari sebuah toko kuno. Siapa itu? Kenapa kau berteriak padaku pagi-pagi begini? Lao yang melangkah maju sambil mengumpat. Namun, saat melihat Michael Liu, Lao yang langsung tersenyum dan menyanjung, jadi itu Tuan Muda Liu, aku hanya berpikir bahwa pagi-pagi sekali, akan ada burung murai berteriak di pintu, dan ternyata Tuan Muda Liu datang. Michael Liu memutar matanya ke arah Lao Yang, baiklah, Lao Yang, kita bukan teman selama 1 atau 2 hari, kau tidak perlu mengatakan kata-kata sopan ini untuk membodohiku. Tentu saja, tentu saja. Lao Yang tertawa polos, lalu bertanya, Tuan Muda Liu, kau datang ke tempatku pagi-pagi begini, apakah kau di sini untuk membeli untuk bos Liu, atau kau di sini hanya untuk bermain-main sebentar? Michael Liu tertawa dan berkata, aku di sini bukan untuk menimbun, aku juga tidak di sini untuk bermain-main dengan beberapa orang. Tuan muda ini sedang berlibur hari ini, dan secara khusus membawa 2 orang murid untuk mengurus bisnismu. Wajah Lao yang menunjukkan kekecewaan, tetapi langsung tertawa, bagus sekali, murid-murid Tuan Muda Liu semuanya adalah tamu terhormat kami. Kalian berdua dapat memilih apapun yang kalian inginkan, aku akan memberikan kalian diskon terendah. Pagi-pagi begini, Lao yang mengira itu adalah semacam transaksi bisnis besar, tetapi dia tidak menyangka itu hanya pertengkaran kecil antara beberapa teman sekelasnya, dan tidak dapat menahan sedikit kekecewaan. Namun, Kevin Ye sama sekali tidak tertarik pada liontin giok di dalam konter King Yuan. Kevin Ye menggunakan batu giok untuk menyiapkan susunannya. Meskipun liontin giok di sini memiliki energi spiritual, bahkan jika seluruh liontin giok King Yuan ditambahkan bersama-sama, itu tidak akan cukup bagi Kevin Ye. Saudara Ye, apa pendapatmu tentang barang-barang di toko ini? Jika kamu melihat sesuatu, katakan saja. Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Michael Liu terkikik, dia bukan orang yang pelit. Kevin Ye berjalan berkeliling, lalu menatap Michael Liu dengan rasa ingin tahu, mungkin, dari apa yang dikatakan pemilik toko ini, keluargamu tampaknya memiliki semacam hubungan bisnis dengan King Yuan ini. Bukan hanya kita. Michael Liu berkata dengan semangat tinggi, di seluruh Linhai, mereka yang berbisnis dengan batu giok dan batu-batuan memiliki hubungan dengan King Yuan. Latar belakang King Yuan tidak kecil, dia adalah satu-satunya toko berusia ratusan tahun di seluruh Linhai yang menerima lisensi batu giok dari Raja Giok di Myanmar. Jadi mereka yang berbisnis dengan batu giok di Linhai kemungkinan besar berhubungan dengan King Yuan. Oh, sangat kuat. King Yuan ini benar-benar mampu memonopoli bisnis batu giok Linhai. Kevin Ye terkejut. Sebenarnya, Kevin Ye tidak tahu apa itu Raja Giok dan apa itu lisensi batu giok, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa toko kecil di kuil Dongyue ini akan dapat memonopoli seluruh bisnis batu giok Linhai. Mendengar bualan Michael Liu, Lao yang merasa sedikit malu, hehe, Tuan Muda Liu terlalu baik, bos kita hanya punya beberapa teman baik di jalan batu melingkar barat daya, dia pasti tidak berani mengatakan bahwa dia memonopoli bisnis batu giok Linhai.
Meskipun Lao yang mengatakan ini, kebanggaan di wajahnya masih bisa terlihat tanpa kata-kata. Bagaimana, Saudara Ye, Anda memperhatikan hal-hal di sini? Selama Anda memperhatikannya, silakan bicara. Kevin Ye tertawa kecil, liontin giok di sini memang semuanya barang bagus, tetapi yang ingin saya lihat bukanlah liontin giok atau aksesori, saya ingin tahu apakah ada batu giok yang lebih besar di sini. Apa? Michael Liu terkejut, dan menatap Kevin Ye dengan ekspresi ngeri, bahkan Lao Yang pun terkejut. Apa, ada yang salah? Kevin Ye menatap Michael Liu dan bertanya. Wajah Lao yang dipenuhi dengan antisipasi saat dia berkata, liontin giok di sini semuanya adalah kerajinan tangan yang dikenakan oleh orang biasa. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih besar, maka Anda tidak memilikinya di sini. Pemilik toko, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan potongan giok yang lebih besar? Kevin Ye bertanya. Michael Liu tertegun untuk waktu yang lama sebelum bereaksi, dan berpikir, ya Tuhan, mungkinkah orang ini adalah biji? Kevin Ye baru saja mengatakan bahwa dia tertarik pada batu giok, jadi Michael Liu mengira bahwa giok yang disebutkan Kevin Ye hanyalah liontin giok biasa atau pegangan beberapa produk giok. Setelah merenung cukup lama, Michael Liu akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan ragu-ragu, Saudara Ye, potongan giok yang lebih besar yang Anda inginkan, mungkinkah itu dataran giok? Biji batu giok, apa itu? Aku hanya ingin beberapa bongkahan batu giok besar. Kevin Ye sama sekali tidak tahu apa-apa tentang batu giok dan dataran batu giok. Dalam benaknya, selama itu adalah potongan-potongan batu giok yang penuh dengan energi spiritual, itu sudah cukup. Tapi apa arti dari uraian Kevin Ye jika itu bukan batu dataran batu giok? Mendengar kata-kata Kevin Ye, wajah Lao yang langsung berseri-seri dengan senyum, dan berpikir, bisnis, si tukang sampah kecil Michael Liu ini pasti dari seorang gongzi, sepertinya aku bisa membunuhnya lagi hari ini. Adik kecil ini, batu giok yang kamu inginkan tidak ada di toko Kim Yuan. Tapi kamu bisa ikut aku ke gudang. Kurasa ada sesuatu yang kamu butuhkan di sana. Kevin Ye awalnya kecewa dan bersiap untuk pergi, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Lao Yang, dia langsung tertarik. Benarkah? Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menunjukkan jalan. Baiklah, tolong tunggu adik kecil. Aku akan mengemasi barang-barangku dan segera keluar. Penampilan Lao Yang tersenyum benar-benar tampak seperti rubah licik bagi Michael Liu. Saat Lao yang membersihkan kekacauan di dalam ruangan, Michael Liu bertanya dengan ekspresi tegas, Saudara Ye, apa yang kamu inginkan dari Jade Plains? Jika kamu pergi dengan Lao Yang, rubah tua yang licik itu, kamu bahkan mungkin akan kehilangan 8 juta yang baru saja kamu hasilkan. Oh, apakah itu menakutkan? Kevin Ye tertawa seolah-olah dia sama sekali tidak keberatan. Tentu saja. Michael Liu mengingatkannya dengan niat baik, mereka yang menginginkan Jade Rostone semuanya adalah veteran dari Jade Stone Realm, tetapi bahkan mereka sering gagal. Itu sama sekali bukan membeli batu giok, itu adalah batu judi. Judi batu. Kevin Ye tertegun, lalu tertawa, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Menurutku itu disebut pedang surga atau pedang neraka. Tepat sekali. Michael Liu mendesah, aku tidak takut dengan lelucon Saudara Ye. Di tangan rubah tua licik ini, Lao Yang, berapa juta yang telah hilang. Semakin banyak Michael Liu berbicara, semakin terang matanya bersinar. Terhadap Kevin Ye, hal semacam ini yang lebih menantang, dia semakin menyukainya. Selain itu, kekuatan mental Kevin Ye saat ini sangat kuat, dan mungkin berbahaya bagi orang lain untuk berjudi dengan batu. Namun bagi Kevin Ye, bertaruh pada batu adalah permainan anak-anak. Saudara Ye, saya sarankan Anda untuk lebih berhati-hati, ini bukan sesuatu yang dapat Anda mainkan dengan santai. Michael Liu, yang selalu suka berjudi, takut ketika menghadapi batu. Bagaimanapun, hal ini adalah lubang tanpa dasar. Kevin Ye sama sekali tidak keberatan dan tersenyum ke arah Michael Liu, bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkin, sejujurnya, berapa banyak uang yang Anda hilangkan di sini, sampai-sampai membuat Anda begitu gugup. Tiba-tiba, wajah Michael Liu menjadi jelek, dan dia tergagap, yah, benar juga, aku hanya kehilangan 4 atau 5 juta, kan? 4 atau 5 juta. Kevin Ye bingung. Michael Liu melihat bahwa dia tidak bisa menipu Kevin Ye, dan berkata dengan tak berdaya, baiklah, kita kehilangan total 12 juta. Apa? Di mata Howard Zhang, 12 juta adalah jumlah yang sangat besar. Meskipun itu bukan uangnya sendiri, si kikir kecil ini tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya. 12 juta, sial, Liu tua, kamu benar-benar kaya. Sialan, kalian sekelompok orang kaya benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Liu Mingzi cemberut tanpa berkata-kata saat dia menjelaskan, bisakah kamu menyalahkanku untuk ini? Semua orang tahu bahwa aku, Liu tua,
adalah seorang penjudi, dan begitu aku terjerumus dalam hal yang lucu seperti itu, aku tidak akan bisa keluar dari sana. Aku hanya memikirkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa keberuntunganku akan sangat buruk hari itu. Untuk ini, ayahku tidak pernah meninggalkanku sendirian. Howard Zhang melotot tajam ke arah Michael Liu, dan menjentikkan ibu jarinya ke arah Michael Liu. Liu tua, kau seharusnya senang memiliki ayah sepertiku. Jika aku ayahmu, aku sudah lama akan dipilih sebagai sampahmu. Setelah bersama selama beberapa jam, temperamen Howard Zhang, yang secara alamiah akrab dengan orang lain, telah cocok dengan Michael Liu, dan dia tidak takut untuk membuka mulutnya. Michael Liu tidak sedikit pun marah, dia hanya mengemukakan masalah yang menyedihkan ini, dan ekspresinya penuh dengan kemurungan dan keluhan. Tatapan sombong itu, ditambah dengan wajah Michael Liu yang cantik dan lembut, membuatnya sangat bahagia. Kevin Ye juga tertawa, melangkah maju dan menepuk bahu Michael Liu. Sambil tertawa, dia menirukan kata-kata Howard Zhang, Liu tua, jangan pedulikan itu, bukankah itu hanya 10 juta, saudaraku, aku akan membantumu memenangkannya kembali hari ini, itu bukan masalah besar. Apa? Michael Liu dan Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan tidak percaya. Terutama Michael Liu, yang tertawa getir dalam hatinya, lupakan saja, sudah cukup bagus bahwa kamu mampu menyimpan 8 juta yang kamu hasilkan hari ini, dan bahkan membantuku memenangkan sejumlah uang. Bab 70 tulisan tangan besar. King Yuan ini memang layak menjadi monopoli semua bisnis giok di wilayah Linhai. Semua gudang ini terletak di sudut barat daya kuil Dongyue. Seluruh deretan gudang ini, secara keseluruhan, berukuran sekitar 6 hingga 7 mu tanah. Di bawah pimpinan Lao Yang, Kevin Ye dan 2 orang lainnya segera bergegas ke gudang King Yuan. Ketika mereka mendekat, Kevin Ye langsung menjadi bersemangat. Ya Tuhan, aku bertanya-tanya bagaimana kuil Dongyue bisa dipelihara dengan energi spiritual yang tidak biasa seperti itu, jadi semua harta karun ini ada di sini. Hati kecil Kevin Ye sudah mulai bergetar tak terkendali. 10 batu giok gudang ini dikumpulkan di sini, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya bisa dikatakan padat. Bahkan 100 karya Huizong yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan energi spiritual di sini. Tanpa perlu memikirkannya, begitu dia mendekati gudang, tubuh Kevin Ye mulai bereaksi secara alami. Meskipun Kevin Ye telah berlatih dalam 9 revolusi Dewa Iblis dalam hidupnya dengan dukungan energi spiritual chaotic dalam tubuhnya, energi spiritual chaotic adalah roh kuno, dan saat ini, itu sangat lemah dalam tubuh Kevin Ye. Itu seperti benih yang baru saja berakar dan bertunas, dan belum tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Oleh karena itu, saat ini, Kevin Ye hanya bisa menggunakan energi roh dari dunia luar untuk memelihara tubuhnya. Pada saat itu, seluruh keberadaan Kevin Ye tampak seperti lubang hitam raksasa. Energi roh dari semua batu giok di 10 gudang besar King Yuan mulai melonjak ke arah Kevin Ye dengan sekuat tenaga. Seluruh keberadaan Kevin Ye dikelilingi oleh energi roh. Meskipun energi roh di bumi tidak murni, Kevin Ye tidak peduli tentang semua ini lagi. Yang terpenting adalah menyerap energi roh untuk dirinya sendiri. Sebelum dia mendekat, Kevin Ye seperti harimau yang lapar, dengan rakus menyerap energi roh di udara. Adik kecil, ini tempatnya, dan ini gudang kami, King Yuan. Kebetulan beberapa hari yang lalu, kami baru saja kembali dari Southwest Old Pit dengan setumpuk biji, jadi kamu bisa memilih sesukamu. Lao Yang dengan bersemangat memperkenalkannya kepada Dewa Kekayaan, menurut pendapat Lao Yang, Kevin Ye di depannya ini. Jika dia bisa mendapatkan sesuatu darinya yang bernilai jutaan, maka dividennya tahun ini pasti akan ada di sana. Kevin Ye menyipitkan matanya, dan hanya mengangguk sedikit. Dia tidak punya waktu untuk mendengarkan perkenalan Lao Yang, dan dengan putus asa menyerap energi roh di udara. Bagaimanapun juga, Michael Liu adalah seseorang yang pernah ditipu sebelumnya. Dia menatap Kevin Ye dengan sangat hati-hati dan berkata dengan lembut, Saudara Ye, total ada 10 gudang di sini. Dari gudang nomor 1 hingga gudang nomor 4, semuanya terbuat dari bahan perjudian, sedangkan kamar nomor 5 hingga nomor 10 terbuat dari bahan setengah perjudian. Lao Yang tertawa dan melanjutkan, Tuan Muda Liu benar, memang begitulah adanya. Kevin Ye memiringkan kepalanya dan berkata dengan bingung, Liu tua, apakah ada perbedaan jika kita mempertaruhkan semua ini? Michael Liu tertawa tak berdaya, jelas bahwa pertanyaan Kevin Ye hanyalah pertanyaan yang tidak lazim, untuk benar-benar berani datang dan berjudi di level ini, itu hanya memberikan uang kepada orang lain. Lao Yang, yang berada di samping, tersenyum lebar. Setelah menerima begitu banyak tamu, dia benar-benar menyukai Gongzi seperti ini yang tidak mengerti apa-apa. Gongzi ini pada dasarnya adalah malaikat yang dikirim oleh surga untuk memberinya uang. Adik kecil, ini semua taruhan. Hanya saja bahannya belum dipotong, tampilannya seperti batu. Sedangkan untuk taruhan setengah, itu pada wall yang sudah dipotong.
Daging bisa terlihat di dalamnya, tetapi sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak daging itu. Lao yang sangat sabar saat ini dan menjelaskan kepada Kevin Ye. Kevin Ye menganggukkan kepalanya, dan tertawa, oh, jadi begitulah, aku mengerti. Kalau begitu mari kita lihat semua taruhannya. Taruhan setengah terlalu tidak menantang. Michael Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya sekali lagi. Dia menatap Kevin Ye yang sekarang seolah-olah dia adalah dia saat itu. Seolah-olah dia telah dibutakan oleh kepentingannya sendiri, dia sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi itu benar, 8 juta di tangan Kevin Ye awalnya berasal dari angin kencang, jadi tentu saja, dia tidak akan merasa buruk menghabiskannya. Saran Kevin Ye menarik perhatian Lao Yang. Lao Yang tertawa, baiklah, yang paling aku kagumi dalam hidup ini adalah orang-orang yang punya nyali. Dari apa yang aku lihat, melihat adik kecil, prestasinya tidak akan terbatas. Lao Yang mengikuti instruksi Kevin Ye dan membanting topinya. Michael Liu telah ditipu oleh Lao Yang sebelumnya, dan dia juga ditipu untuk mengambil 12 juta. Terhadap Lao Yang, Michael Liu sangat marah hingga giginya mulai gatal. Dia melotot tajam padanya dan berkata, baiklah Lao Yang, dasar bocah tua, berhentilah bertele-tele, cepat buka pintu gudang. Secara logika, Michael Liu adalah orang yang pernah ditipu sebelumnya, dan seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Kevin Ye sekarang. Namun, Michael Liu tidak melakukannya. Di satu sisi, itu karena Kevin Ye adalah orang yang memiliki banyak keajaiban, buku usang yang tidak ada yang optimis, dia mampu menemukan celah besar. Siapa tahu, dia mungkin juga memiliki beberapa pertemuan kebetulan mengenai perjudian batu, lagi pula perjudian batu itu semua berkat keberuntungan. Kedua, Michael Liu sudah kecanduan judi. Dia juga ingin memainkan beberapa permainan untuk melihat apakah dia bisa bertaruh. Lao yang dengan senang hati berlari ke pintu masuk gudang dan berturut-turut membuka keempat pintu gudang. Jelas bahwa bagian dalam gudang itu gelap gulita. Jika seseorang tidak menyalakan lampu, seseorang benar-benar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Lao yang menuntun Kevin Ye dan 2 orang lainnya untuk berkeliling di 4 gudang, itu adalah pertama kalinya bagi Howard Zhang melihat sesuatu seperti ini. Di sisi lain, Lao yang tersenyum saat melihat pergerakan ketiganya. Jelas terlihat bahwa di antara ketiga murid itu, hanya Kevin Ye, Howard Zhang, dan Michael Liu yang memiliki pengetahuan dasar, sementara 2 lainnya adalah orang luar. Melihat ini, Lao yang merasa tenang. Dalam kegelapan, wajahnya menunjukkan senyum kebijaksanaan. Penglihatan Kevin Ye jauh lebih baik daripada Howard Zhang dan Michael Liu. Bahkan dalam kegelapan, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Perabotan di gudang-gudang ini pada dasarnya sama. Di dalam gudang, ada biji-biji besar yang jumlahnya setengah orang. Biji-biji di kedua sisi gudang sedikit lebih kecil, sedangkan yang di sisi terluar adalah yang terkecil. Namun, jumlahnya paling banyak. Biji-biji ini dibagi menjadi 3 ukuran dan disusun dengan rapi, memenuhi seluruh gudang. Kevin Ye bahkan tidak perlu melihat untuk bisa melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Yang lain berkata bahwa makhluk abadi tidak dapat memecahkan batu giok, itu bohong, jika Kevin Ye ingin memilih batu giok dari batu-batu ini, itu akan mudah. Selain itu, dia tidak hanya dapat memilih batu giok, dia juga dapat memilih batu giok terbaik melalui penipisan energi spiritual di batu-batu mentah ini. Perasaan ilahi yang kuat seperti lautan berlalu, secara kasar melewati 4 batu mentah di gudang, menyebabkan Kevin Ye memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Ada tidak kurang dari 10.000 biji di 4 gudang. Namun, jumlah biji di 4 gudang yang dapat mengeluarkan energi spiritual sangat sedikit, bahkan tidak 1/10 dari jumlah total biji di 4 gudang. Tidak heran kalau Liu Tua kalah telak. Aneh juga kalau dia tidak kalah 1/10 pun. Setelah Kevin Ye selesai melihat biji-biji ini, dia berpikir dalam hatinya. Melihat tatapan Kevin Ye yang penuh perhatian, Lao yang segera menghampirinya dan bertanya dengan nada menyelidik, adik kecil, bagaimana? Kami di King Yuan punya segalanya. Biji mana yang kamu suka? Apa kamu mau aku bantu pilih? Kevin Ye melirik Lao Yang, dan tertawa sambil melambaikan tangannya, tidak perlu merepotkan pemilik toko, aku hanya punya pertanyaan. Tanpa menunggu Lao Yang berbicara, Michael Liu segera mendesaknya dan berkata sambil tersenyum, adik Ye, biji di sini dibagi menjadi 3 besar, sedang, dan kecil. Berbeda dengan setengah taruhan, kamu tidak perlu melihatnya untuk melihat warnanya untuk menjualnya sesuai ukurannya. Akun kecil tentu saja yang termurah, berkisar antara 10.000 hingga 50.000. Akun medium sedikit lebih mahal, berkisar antara 100.000 hingga 200.000. Sedangkan akun yang lebih besar, dari 500.000 hingga 1 juta. Awalnya Lao yang mengira Kevin Ye tidak mengerti apa-apa dan ingin menaikkan harganya, tetapi dia tidak menyangka kata-kata Michael Liu akan menghancurkan rencananya sendiri.
Tak berdaya, Lao yang hanya bisa tertawa malu, Tuan Muda Liu benar, ini harganya. Kevin Ye memperkirakan bahwa dia seharusnya bisa membeli ketiga jenis biji itu di dalam hatinya, dan dia menimbangnya untuk waktu yang lama untuk melihat berapa banyak biji yang bisa dia beli dengan uang yang dimilikinya. Jika itu digunakan untuk menyiapkan susunan, maka tentu saja semakin banyak biji akan semakin baik. Sangat disayangkan bahwa meskipun energi roh yang dikumpulkan oleh 10 biji gudang itu cukup besar, tetapi jika mereka dibagi di antara mereka, tidak banyak yang disukai Kevin Ye. Memiringkan kepalanya, Kevin Ye tersenyum pada Howard Zhang, Hyacin, apakah kamu ingin memilih satu untuk dimainkan? Hati Howard Zhang telah gatal untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berani bergerak, meskipun dia memiliki cek senilai 8 juta di tangannya. Namun, cek itu milik Kevin Ye, dan dia masih seorang pengemis. Bisakah aku? Kevin Ye tertawa terbahak-bahak, tentu saja, kau menang atau kalah, dan itu milikku. Bagaimana? Howard Zhang segera menjadi bersemangat dan melompat untuk mengambil biji. Tindakan Kevin Ye telah sepenuhnya jatuh ke mata Lao Yang, dan Lao Yang, yang saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri, benar-benar memperlakukan Kevin Ye sebagai orang bodoh. Dengan wajah penuh senyum, dia bergumam dalam hatinya, gongsi ini benar-benar kaya, tetapi setelah dia menyingkirkan batu-batu yang pecah ini, aku khawatir mereka bahkan tidak akan sempat menangis. Setelah bekerja di beberapa gudang dalam waktu yang lama, Kevin Ye akhirnya menemukan biji yang disukainya. Bahkan Howard Zhang dan Michael Liu masing-masing memilih 2 batu mentah. Pemilik toko, itu saja. Keluarkan semua biji yang sudah kutandai. Kevin Ye bertepuk tangan dan berkata. Baiklah. Lao yang memasuki gudang. Lao yang awalnya bersemangat langsung tercengang saat melihat simbol-simbol di gudangnya. Dia berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum berseru, jumlah yang sangat besar. Ini pasti jumlah uang yang sangat besar. Di dalam gudang, Kevin Ye telah menandai lusinan biji, yang semuanya besar. Lao yang menghitung secara kasar, harga batu mentah ini setidaknya sekitar 10 juta. Hanya pagi hari saja sudah cukup untuk menjual daftar senilai lebih dari 10 juta, Lao yang takut dia bahkan akan terbangun dari mimpinya.